Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena pada kesempatan ini kita masih diberikan kesehatan sehingga kita bisa mengikuti kegiatan praktik dari Pak Hasrul, yaitu diseminasi disiplin positif yang akan dibawakan guru penggerak kita, yaitu Pak Hasrul Fadli. Untuk waktu dan tempat saya persilakan. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kepala UPTD SDN 66 Kajitongan, yang terhormat Bapak Ibu guru dan staf SDN 66 Kajitongan, puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas berkat rahmat dan hidayahnya lah sehingga kita dapat berkumpul di tempat ini guna mengikuti penyebaran pemahaman budaya positif di sekolah. Saya Hasrul Fadli, calon guru penggerak angkatan 11 Kabupaten Maros, UPTD SDN 66 Kajitongan. Baik Bapak Ibu guru sekalian, sebelum kita lanjut, kita ice breaking dulu mungkin. Iya. Saya minta Bapak Ibu sekalian menghitung angka ganjil dan genap jadi 1, 2, 1, 2. Bisa? Oke, dimulai dari Pak Saiful. Ya, Ibu di mana? 1, 2, 1, 2, 1, 2. Oke, saya 2. Ya, jadi angka ganjil sekarang dipikirkan membuat pertanyaan mengapa. Oke? Ya, bebas. Ya, angka genap 2, memikirkan jawaban diri sendiri karena titik-titik. Mengerti? Oke, jadi yang namanya angka 1 buat pertanyaan mengapa. Nanti kita rentet terus. Oke, yang angka 1 angkat tangan dulu. Yang dapat angka 1. Ya, angka 2. Satu, saya 2. Oke. Oke, sudah siap? Oke, saya dipikirkan. Saya kasih waktu 10 detik. Oke, sudah? Oke, sekarang kita mulai. Ibu Yun, sebutkan. Ya, sebutkan. Mengapa? Berarti yang ke 1. Ke 1 yang warna. Mengapa kamu sering bingung? Ya, jawabannya. Karena saya lapar. Oke, Ibu jawaban nomor 1 jawabannya. Mengapa kamu gemuk? Karena saya tidak kurus. Bukan, jangan diubah apa yang sudah dipikirkan. Oke, Ibu Nima. Mengapa kamu masih CGB? Ya, nomor 2. Karena saya guru dan saya harus ke sekolah mengajar. Nomor 1. Mengapa saya harus ada di sini? Karena saya karena amanah. Oke, tepuk tangan dulu untuk kita semua. Baik, ya. Kita lanjut. Ya, baik, setelah kita lakukan ice breaking, ya, saya ingin menyapa Bapak Ibu guru hebat semua. Mari kita belajar bersama, berkolaborasi
saling mendukung demi mewujudkan disiplin positif di sekolah kita tercinta. Baik. Ya, Bapak Ibu guru sekalian, ini adalah budaya positif yang akan kita laksanakan nanti di sekolah kita. Budaya positif itu merupakan suatu pembiasaan yang bernilai positif dan di dalamnya mengandung sejumlah kegiatan yang mampu menumbuhkan karakter peserta didik, dan pembiasaan ini dilakukan murid dalam dirinya sendiri atau motivasi intrinsik. Ya, motivasi intrinsik itu motivasi dari dalam diri kita sendiri. Baik, kita lanjut. Ya, konsep utama dari budaya positif ini, yang pertama adalah perubahan paradigma belajar. Yang kedua, disiplin positif, dan yang ketiga, motivasi perilaku manusia. Yang keempat, kebutuhan dasar. Kelima, posisi kontrol restitusi. Enam, keyakinan keras. Dan yang ketujuh, segitiga restitusi. Inilah ketujuh poin yang akan kita pelajari pada hari ini terkait dengan budaya positif. Ya, kita lanjut. Yang pertama, perubahan paradigma belajar. Ya, perubahan paradigma lama menganggap bahwa siswa sebagai wadah yang siap menerima informasi dari guru yang memiliki informasi yang lebih banyak dan lebih besar. Sedangkan pembelajaran dengan paradigma baru yang sekarang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran terdiferensiasi, di mana pembelajaran dilakukan berdasarkan dengan kebutuhan peserta didik untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Ya, sampai sini Bapak Ibu jelas. Ya, jadi paradigma lama di sini guru sebagai pusat pembelajaran, sedangkan paradigma baru, ya, pusat pembelajaran itu terdapat pada murid. Oke, kita lanjut. Nah, terkait dari perubahan paradigma baru, di sini kita kaitkan dengan profil pelajar Pancasila. Ada 7, ya, seperti Bapak Ibu guru sudah ketahui, di mana yang pertama itu ada beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia. Ya, poin pentingnya di sini akhlak beragama, akhlak pribadi, akhlak kepada manusia, akhlak kepada alam, dan akhlak bernegara. Kemudian mandiri, kesadaran akan diri dan situasi atau regulasi diri. Selanjutnya bergotong royong, yaitu kolaborasi, kepedulian, dan saling berbagi. Berkebinekaan global, mengenal dan menghargai budaya, komunikasi dan interaksi antar budaya, refleksi dan tanggung jawab, serta berkeadilan sosial. Bernalar kritis, memperoleh dan proses informasi, menganalisis dan mengevaluasi penalaran, refleksi dan evaluasi. Kemudian yang kreatif, gagasan orisinil, karya orisinil, dan keluasan berpikir. Oke, kita lanjut. Nah, Bapak Ibu guru sekalian, di sini ada miskonsepsi tentang makna kontrol dari guru sendiri. Yang pertama, ilusi guru mengontrol diri. Yang kedua, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Yang ketiga, ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif, dan bermanfaat. Dan yang keempat, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Sekarang pertanyaannya Bapak Ibu guru sekalian, adakah yang pernah kita alami dari keempat ini? Ada? Atau sering di kelas? Ya. Kita sebagai guru selalu mengontrol murid, memaksakan bahwa kita harus didengarkan oleh murid. Ada? Sering terjadi. Ya. Yang kedua, bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Ya. Ini juga sama, hampir sama, bahwa kita selalu mengontrol murid, namun kita selalu membuat siswa merasa bersalah akan perbuatannya. Pernah atau sering terjadi? Iya. Yang ketiga,
penguatan positif, efektif, dan bermanfaat. Contohnya, pemberian pujian, penghargaan pernah sering terjadi. Ya. Yang keempat, orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Artinya, kalau kita sebagai guru memerintah anak harus melakukan. Pernah atau sering? Ya. Nah, inilah miskonsepsi. Ya, miskonsepsi artinya hal-hal yang seharusnya tidak terjadi. Ya. Ya. Jadi dari ilusi tersebut kita dapat mengetahui perubahan paradigma stimulus, respon, teori kontrol atau teori pilihan. Nah, kita bisa lihat perbedaannya di sini. Siapa sesungguhnya yang memiliki kontrol? Stimulus respon atau teori kontrol atau pilihan. Nah, di sini stimulus respon, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Nah, kemudian perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Orang lain bisa mengontrol saya bisa mengontrol orang lain. Pemaksaan ada pada saat ujukan gagal. Kemudian model berpikir menang atau kalah. Nah, ini stimulus respon yang biasa kita laksanakan sehari-hari. Ya. Untuk mengantisipasi ini perlu ada kontrol atau pilihan-pilihan yang kita gunakan. Seperti kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Ya, semua perilaku memiliki tujuan. Hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Kemudian Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Yang terakhir, model berpikir menang. Ya. Nah, jadi teori kontrol pilihan ini bisa kita gunakan untuk berjalan untuk menerapkan nilai-nilai kebajikan yang ada di sekolah. Oke, kita lanjut. Ya, kita masuk ke disiplin positif. Ya, disiplin positif berasal dari bahasa Latin disiplina, yang artinya belajar. Disiplin mengacu pada diri kita sendiri atau kita sebut dengan disiplin diri, yang berarti mereka bisa bertanggung jawab terhadap tindakan mereka pada nilai-nilai yang diyakini. Kemudian disiplin positif itu merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan anak untuk melakukan sesuatu tanpa penghargaan, ancaman maupun hukuman. Ya, jadi sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dan ekstrinsik. Ya, jadi disiplin positif ini kita berupaya membuat anak didik kita menerapkan disiplin diri, ya, yang mengacu pada nilai-nilai kebajikan yang mereka yakini, baik motivasi intrinsik maupun ekstrinsik dari dalam dan dari luar. Ya, nilai-nilai kebajikan universal itu sendiri dapat kita lihat merupakan sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai-nilai tersebut bersifat universal dan lintas bahasa, suku, agama maupun latar belakang. Yang kedua, setiap perilaku atau perbuatan memiliki suatu tujuan. Ini menurut Dr. William Glasser pada teori kontrol 1984. Dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan
yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsiknya akan terbangun sehingga menggerakkan motivasi dari dalam untuk dapat mencapai tujuan yang mulia yang diinginkan. Ini menurut pendapat Diane Gosen 1998. Nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia kita kenal dengan profil pelajar Pancasila yang terdiri dari beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, mandiri, krisis, berkinerja ke alam global, bergotong royong dan kreatif. Oke, lanjut. Yang ketiga, ada motivasi perilaku manusia. Ya, motivasi merupakan dorongan yang timbul pada diri seseorang secara sadar atau tidak sadar untuk melakukan suatu tindakan dengan tujuan tertentu. Nah, di sini yang pertama untuk setiap manusia itu memiliki motivasinya tersendiri. Ya, ada 3 motivasi yang terbentuk dalam diri manusia. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya. Kemudian yang kedua, untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi. Apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya. Yang ketiga, untuk menghargai diri sendiri, saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya. Nah, dari poin pertama dan kedua itu merupakan motivasi yang bersifat eksternal, ya, yang bersifat dari luar, ya, atau pengaruh dari luar. Nah, sedangkan nomor 3 itu merupakan motivasi intrinsik, ya, itu dilakukan atas kesadarannya sendiri. Ya, inilah motivasi yang akan membuat seseorang memiliki disiplin positif. Karena motivasi berperilakunya bersifat internal, bukan eksternal, bukan paksaan dari luar, paksaan dari orang lain, tetapi melainkan dari dalam diri sendiri. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Siapa tahu saya terlalu cepat menjelaskan. Lanjut. Oke. Konsep disiplin dengan identitas gagal. Ya, di sini ada 2 konsepnya. Yang pertama ada hukuman dan penghargaan, di mana hukuman bersifat menyakitkan, tidak nyaman, murid takut, murid menyembunyikan kesalahan, murid menjadi rendah diri. Sedangkan penghargaan itu sifatnya tidak efektif, merusak hubungan atau iri, mematikan kreativitas, menghukum dengan sistem ranking, merampas hak, menghargai dirinya. Ya, jadi ini merupakan identitas gagal, baik hukuman maupun penghargaan. Ya, kira-kira menurut Bapak Ibu, mengapa penghargaan termasuk ke dalam identitas gagal? Kalau hukuman kan sudah jelas pasti karena ya membuat kesalahan. Tapi kalau penghargaan kira-kira menurut Bapak Ibu kenapa? Padahal selama ini kita sering memberikan penghargaan kepada anak-anak. Ada yang bisa mengemukakan pendapat? Ya, Ibu Nur Alam. Jadi menurut saya penghargaan itu tidak efektif karena bisa membuat siswa yang lain menjadi motivasi menjadi turun karena melihat temannya yang dapat penghargaan ada timbul rasa iri sehingga kemauan untuk belajar. Kadang biasa juga ada yang termotivasi, kadang juga bilang biar karena tak kalah pintar pun. Menurut saya seperti itu. Terima kasih. Baik, tepuk tangan dulu Ibu untuk Ibu Nur Alam. Ya, seperti yang dijelaskan oleh Ibu Nur Alam, ya, di sini pengaruhnya dapat mematikan kreativitas atau merampas hak menghargai dirinya sendiri.
Ya, jadi inilah mengapa penghargaan disebut sebagai identitas gagal. Ya, karena ini semua faktornya sama seperti yang disebutkan oleh Ibu Nur Alam tadi. Ya, siswa merasa minder. Ya, apalagi kalau sudah memang betul-betul dia sudah berusaha, namun usahanya itu tidak dihargai. Ya, jadi bentuk penghargaan ini merupakan suatu identitas yang gagal. Ya, Bapak Ibu sekalian. Oke, kita lanjut. Ya, bagaimana konsep disiplin dengan identitas sukses? Yang pertama ada konsekuensi, dan kemudian kita lakukan restitusi. Ya, nah, konsekuensi yaitu penguatan jangka pendek atau perlu monitoring berkelanjutan dengan stimulus respon, murid menghormati peraturan, kehilangan waktu dan merenungi kesalahannya. Sedangkan dengan melakukan restitusi, ya, murid dapat bertanggung jawab untuk perilakunya sendiri, fokus pada pemecahan masalah jangka panjang, murid menghormati dirinya dan orang lain. Teori kontrol, dirinya memegang kontrol sendiri, dan kemudian murid bersemangat memperbaiki kesalahannya. Ya, sebelum kita lanjut, Bapak Ibu sudah pernah melaksanakan restitusi? Sudah. Bagaimana pengalaman Bapak Ibu? Ada yang bisa menceritakan pengalamannya terkait pelaksanaan restitusi? Ada? Iwan mungkin. Ya, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Pengalaman saya pada saat melaksanakan restitusi, pada saat itu ada anak yang terlambat ke sekolah. Dia terlambat sekitar 15 menit pembelajaran dimulai. Jadi setelah anak tersebut menghampiri saya bertanya kepada anak itu, "Nak, mengapa kita terlambat?" Belum apa-apa dia langsung menangis. Jadi saya semakin memberikan pertanyaan, "Kenapa begitu?" Nah, katanya faktor orang tuanya. Ya, jadi lambat laun saya terus menggali dengan sebuah pertanyaan, dan ternyata anak tersebut itu memang murni bukan dari kesalahannya, bukan faktor dari dia sehingga dia terlambat, tapi ada faktor sesuatu hal yang membuat dia terlambat. Oke, jadi setelah itu saya terus memberikan pertanyaan mengapa kita terlambat, Nak? Setelah dia menggambarkan semua apa yang alasannya, terus saya lagi memberikan lagi sebuah pertanyaan seperti ini. Kira-kira apa saja yang membuat kita sehingga kita tidak terlambat lagi, gitu, ya. Dan suatu harinya, keesokan harinya, anak tersebut dan selanjutnya anak tersebut itu tidak pernah terlambat lagi. Ya, mungkin hanya itu. Terima kasih. Baik, bertemu tangan dulu Tuhan. Ya. Ya, jadi Ibu Ani telah melaksanakan restitusi dan akhirnya siswa tersebut menyadari kesalahannya dan tidak melaksanakan kesalahan lagi, artinya tidak terlambat lagi. Ya, apakah Ibu Ani sudah melakukan 3 tahapan restitusi yang telah dilaksanakan? Ya, nah, jadi 3 restitusi ini ada 3 tahapan. Ya. Sebentar kita lihat apa tahapannya itu. Oke, jadi untuk membentuk identitas gagal kita dibantu dengan konsekuensi dan restitusi. Oke, baik, kita lanjut. Ya, nah tadi ini identitas gagal. Ya, di hukum
oleh penghargaan. Ya, bahwa penghargaan berlaku sama dengan hukuman, dalam arti meminta atau membujuk seseorang melakukan sesuatu untuk memenuhi tujuan tertentu dari orang yang meminta atau membujuk. Dorongannya eksternal dan akan ada faktor ketergantungan. Beberapa dampak dari pemberian penghargaan. Ya, itu menurut Al-Fiqh 1993. Nah, pengaruh dihukum oleh penghargaan terdiri dari beberapa. Yang pertama, pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Jika kita menggunakan penghargaan lagi dan lagi, maka orang tersebut akan tergantung pada penghargaan yang diberikan serta kehilangan motivasi dari dalam diri. Ya. Yang kedua, penghargaan itu tidak efektif. Mengapa? Karena jika kita memberikan seseorang suatu penghargaan untuk melakukan sesuatu, maka kita harus terus-menerus memberikannya penghargaan. Itu jika kita ingin orang tersebut meneruskan perilaku yang kita inginkan. Artinya di sini ketergantungan, ya, anak menjadi ketergantungan terhadap suatu penghargaan yang telah kita berikan. Ya, jadi dia mengharap imbalan atau hadiah terus. Yang ketiga, penghargaan itu merusak hubungan. Ya, jadi ketika seseorang diberi penghargaan atau dipuji di depan orang banyak, maka yang lain akan merasa iri, dan biasanya ada dari mereka akan tidak menyukai orang yang diberikan penghargaan. Ya, jadi misalnya anak A selalu diberikan terus pujian-pujian. Nah, ada anak B yang melihat, pasti dia akan merasa iri. Mengapa hanya siswa A terus yang diberi pujian, padahal saya juga sering mengajarkan tugas. Ya, nanti seperti itu. Kemudian penghargaan mengurangi ketepatan. Ya, jadi anak-anak yang mendapatkan permen, misalnya anak-anak yang mendapatkan permen, jawabannya banyak yang tidak tepat dibandingkan anak-anak yang diberitahu jawaban yang benar. Ya. Oke, lanjut. Penghargaan menghukum. Ya, memberikan penghargaan dan hukuman adalah hal yang sama karena keduanya mencoba mengendalikan perilaku seseorang. Ya. Jadi ketika kita memberi penghargaan dan hukuman, kita berusaha mengontrol diri seseorang. Ya. Oke, kita lanjut. Ya. Penghargaan menurunkan kualitas. Ya, pengamatan dilakukan pada sekelompok mahasiswa atau mahasiswi yang sedang kerja praktik di sebuah surat kabar universitas. Saat itu mereka sedang belajar menuliskan sebuah artikel tentang sebuah judul berita utama. Ya, seiring berjalannya waktu, mahasiswa tersebut semakin mampu bekerja dengan cepat. Kemudian ada beberapa mahasiswa atau mahasiswi yang dibayar untuk setiap judul berita utama yang mereka mampu hasilkan. Dan setelah beberapa lama, mahasiswa atau mahasiswi yang dibayar ini hasil kinerjanya berhenti berkembang. Ya, mereka tidak menerima bayaran, terus berupaya mengasah diri menjadi lebih baik. Nah, ini salah satu contoh bahwa penghargaan itu menurunkan kualitas. Ya, jadi mahasiswa itu seiring berjalannya waktu, sebelumnya dia bekerja tanpa dibayar. Akhirnya ketika pada saat mereka hasil jerih payahnya dibayarkan, ya, setelah tidak dibayar lagi, mereka kinerjanya berhenti atau tidak naik lagi. Nah, ini merupakan mengapa penghargaan itu menurunkan kualitas. Ya, nah, penghargaan mematikan kreativitas. Ya, penelitian menunjukkan bahwa pekerjaan seni atau sebuah penulisan cerita menjadi kurang kreatif
bila dijanjikan sebuah hadiah atau penghargaan. Nah, kemudian penghargaan mengurangi motivasi intrinsik. Jika kita memberikan penghargaan kepada seseorang anak pada saat dia sedang merasa bangga dengan pencapaiannya sendiri, maka kita mengambil kegembiraan yang saat itu sedang dirasakannya secara alamiah. Ya, jadi biarkan anak-anak itu senang dengan hasil pekerjaannya sendiri. Ya, jangan sampai kita memberikan pujian terhadap hasil kerjanya sendiri yang memang sudah bagus. Ya, secara tidak sadar kita mengambil kegembiraan yang saat itu sedang dirasakannya secara alamiah. Ya, betul. Baik, kita lanjut. Ya, bentuk program kebajikan atau apresiasi. Ya, dalam memberikan apresiasi atau pengakuan perlu diingat beberapa hal. Yang pertama, beri pengakuan secara khusus. Yang kedua, beri pengakuan secara pribadi. Yang ketiga, beri pengakuan kepada semua murid atau bergantian. Yang keempat, beri pengakuan secara konsisten. Dan yang terakhir, fokus pada proses. Ya. Contoh pengakuan atau apresiasi kebajikan. Ya, misalnya kemarin saya perhatikan, ya, nah nilai kebajikannya, rasa empatimu besar sekali. Nah, situasinya pada saat menolong murid baru di kelas kita. Ya. Jadi misalnya kita ingin memberikan apresiasi kepada siswa kita. Ya, kalimat pembukaannya tentu tidak langsung kita berikan pujian. Ya, kita gali dulu lebih dalam siswa itu. Ya, seperti ini. Ya, seperti misalnya kalimat saya menghargai bahwa kamu bla bla bla. Ya, nilai kebajikannya di sini kepedulian. Ya, jadi kalau kita ingin melihat nilai-nilai kebajikan yang ada pada anak, ya kalimat-kalimat seperti inilah yang kita gunakan ya, terhadap anak. Ya. Nah, seperti situasinya pada saat kamu membantu teman-temanmu di tugas kelompok. Nah, itu. Kita lanjut. Nah, sekarang Bapak Ibu, tadi kita sudah pelajari tentang hukuman atau konsekuensi. Nah, sekarang kita sama-sama menjawab dulu. Yang pertama, mencatat 100 kali dalam buku kalimat, saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Ini hukuman atau konsekuensi? Hukuman atau konsekuensi? Oke, simpan jawabannya masing-masing. Kemudian lanjut. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Oke. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Hukuman atau konsekuensi? Ya, simpan jawabannya dulu. Oke. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Oh ya. Oh iya. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi atau hukuman? Oke. Selanjutnya, membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar.
Murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Oke, simpan jawabannya dulu. Sebentar kita lihat sama-sama. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Hukuman atau konsekuensi? Oke. Sudah disimpan jawabannya semua? Yakin? Oke, kita lihat jawabannya sama-sama. Ya. Jadi lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Ya. Ya, kenapa bisa dikatakan konsekuensi? Ya. Ya. Karena sudah ada kesepakatan sebelumnya. Ya. Ya. Nah, lalu mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Bisa saja dia sudah ada dalam kelas, namun tidak ke lapangan. Apa lagi? Ya. Oke. Sudah mendengar semua jawabannya? Oke. Ya, jadi Bapak Ibu sekalian sudah bisa membedakan mana hukuman dan mana konsekuensi. Ya. Nah, perbedaan hukuman dan konsekuensi. Kalau hukuman, ya sesuatu yang menyakitkan harus terjadi, membuat anak sakit atau fisik maupun hati untuk jangka waktu yang lama. Jadi kalau kita memberikan hukuman kepada anak-anak, ya ini akan terjadi. Ya. Yang ketiga, anak menjadi membenci kedisiplinan. Ya. Yang kedua, hukuman bersifat paksaan. Selanjutnya, mendorong anak menyakiti diri sendiri. Kemudian konsep diri yang buruk. Selanjutnya, anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan. Dan terakhir, marah atau rasa bersalah, dipermalukan, atau merasa tak dihargai. Ya. Jadi inilah yang terjadi jika kita memberikan hukuman. Namun jika kita memberikan konsekuensi, jadi konsekuensi itu adalah pilihan. Ya. Nah, konsekuensi sesuatu harus terjadi, membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu pendek. Anak menghargai kedisiplinan, ya, memberikan stimulus atau tanggapan, mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri, konsep diri yang baik. Anak belajar untuk mematuhi peraturan. Kemudian anak kehilangan hak, dibuat tidak nyaman, diasingkan untuk sementara waktu. Ya. Oke, kita lanjut. Nah, tadi Ibu Ani telah menjelaskan pengalamannya tentang restitusi, menyelesaikan masalah siswa dengan restitusi. Nah, sekarang Bapak Ibu, apa itu restitusi? Ya, restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka sendiri dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka ingin menjadi tujuan yang mulia dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Ya, ini menurut Jani dosen tahun 2004. Oke, kita lanjut. Nah, tadi Bapak Ibu sudah
disajikan identitas gagal dan identitas sukses. Nah, identitas gagal itu hukuman dan apa tadi yang pertama? Hukuman dan penghargaan. Ya, hukuman dan penghargaan. Jadi ini identitas gagal. Nah, identitas suksesnya disiplin positif. Ya, kita memberikan konsekuensi atau restitusi. Nah, yang paling baik itu sebenarnya kita laksanakan dengan restitusi. Nah, oke. Nah, jadi restitusi itu merupakan pilihan. Nah, yang kedua, menguatkan untuk murid atau anak dalam jangka waktu yang panjang. Ya. Kemudian korban mendapatkan pengganti, murid atau anak mendapatkan penguatan. Ya, siapa sih yang bisa jelaskan korban mendapatkan ganti? Kira-kira ini di restitusi. Ya, Ibu Nur Alam. Kalau menurut saya di restitusi itu korban mendapatkan ganti. Menurut saya apabila seorang siswa melanggar itu, kalau jika di restitusi dia akan diberikan nasihat kepada guru sehingga siswa yang bermasalah itu mendapatkan ganti dengan perbaikan sifatnya, bisa seperti itu. Ya, luar biasa. Ya, tambahan. Berdasarkan tadi jawaban dari Ibu Nur Alam, hanya memperkuat saja. Kalau menurut saya bukan guru memberikan amanah, tetapi restitusi adalah siswa sendiri yang mendapatkan solusi dari masalahnya, sehingga ada ganti baik dari apa yang dilakukan sebelumnya. Seperti itu. Terima kasih. Ya, tepuk tangan dulu untuk keduanya. Ya, jadi korban di sini jangan disalahartikan. Ya, korban di sini artinya siswa tersebut menjadi jauh lebih baik lagi. Ya, selamat datang Pak Safar. Oke, baik, Bapak Ibu, kita lanjut. Ya, jadi ada 9 ciri-ciri restitusi. Yang pertama, bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Yang kedua, memperbaiki hubungan. Yang ketiga, tawaran, bukan paksaan. Yang keempat, restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri. Yang kelima, restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Yang keenam, restitusi diri adalah cara yang paling baik. Yang ketujuh, restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. Yang kedelapan, restitusi fokus pada solusi. Dan yang kesembilan, restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Ya. Oke, ada pertanyaan? Apa? Ya. Baik, terima kasih atas waktu yang diberikan. Tadi kan sudah disampaikan bagaimana kita seorang guru untuk tidak melakukan penghargaan ataupun hukuman di kelas. Sedangkan itu sering kita lakukan. Caranya adalah diberikan restitusi. Oke, restitusi pada sesuatu hal yang menyimpang. Bagaimana kita memberikan penguatan kepada anak yang punya nilai plus dan dilarang kasih penghargaan? Sedangkan restitusi yang selama ini saya lakukan hanyalah sesuatu keadaan yang menyimpang. Nah, kalau sesuatu yang positif, saya harus melakukan yang seperti apa? Sedangkan melakukan penghargaan atau memberikan hadiah dilarang, tidak baik, dan bisa bukan suatu hal yang cocok gitu. Nah, apalagi punishment. Jadi bagaimana? Apa yang harus saya lakukan?
Kalau ditemukan siswa-siswa yang punya hal-hal positif, bagaimana kita membangkitkan supaya ada anak mau juga termotivasi dan ada anak yang tidak iri. Bagaimana Pak? Terima kasih. Oke, baik, bagus sekali luar biasa pertanyaannya. Ya, jadi restitusi ini kita melakukan sebuah bentuk penyelesaian masalah. Jadi kalau ada anak yang ingin kita kembangkan lagi, ya kita gali kembali potensinya, kita berikan penguatan. Ya, jadi bukan berupa pujian, kita berikan penguatan. Contohnya, ada siswa kita yang sudah pandai sekali menari dilihat. Nah, kira-kira kita gali kembali apa kira-kira gerakan yang dapat mereka lakukan agar lebih baik lagi. Ya, jadi tidak monoton, ya, tidak datar terus kreativitasnya. Dia bisa menciptakan suatu gerakan yang baru, dia bisa menciptakan suatu variasi gerakan yang baru, dia bisa menciptakan suatu kombinasi gerakan yang baru. Nah, itu bentuk penguatan. Ya, jadi bukan bentuk penghargaan, sudah bagus, pertahankan begini ya. Jangan. Nah, karena itu pasti dia sudah pasti merasa puas diri, tidak mau lagi menggali potensinya. Nah, jadi kita berikan penguatan terus, penguatan, sehingga anak-anak itu mampu menciptakan hal-hal yang lebih luar biasa lagi. Ya, jadi seperti itu. Oke? Ibu Ani, bagaimana? Ada pertanyaan? Oke, baik. Ya, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Lupa dengan saya seperti ini. Begini, terkait dengan penghargaan tadi, karena jujur saya sering mengalami seperti itu. Jadi penghargaan, terkait dengan penghargaan, kalau misalnya ini ada siswa selalu diiringi dengan hadiah, dan itu masih berlaku sampai sekarang. Dan jadi pertanyaan seperti ini, adakah trik supaya anak-anak tersebut tidak lagi mengharap atas hadiah yang akan didapatkan, karena dari dulu saya seperti itu, melakukan seperti itu. Ya. Setelah melihat saya ngerti ini tadi, saya sudah terima kasih. Ya, baik. Kira-kira kita kembalikan dulu ke diri kita sendiri. Bagaimana kira-kira solusinya sehingga kita tidak lagi melakukan itu? Bagaimana kira-kira solusinya? Ya, gimana? Mungkin ada pengalaman yang didapatkan dari. Ya, terima kasih. Karena ini lebih tambah menarik, ini mohon izin Pak, saya menyampaikan pengalaman saya terkait restitusi dan penghargaan. Mungkin ini dua hal yang berbeda yang kita akan bahas, karena yang hukuman ini bergandengan dengan penghargaan, sedangkan restitusi itu untuk menyelesaikan permasalahan. Nah, kalau tentang penghargaan tadi mungkin disampaikan, bolehkah memberi hadiah kepada anak? Tentu saja boleh. Jika itu bukan kaitannya dengan kompetisi. Jika itu kaitannya dengan kompetisi, maka tidak diperkenankan untuk memberikan hadiah. Misalnya kita melihat dengan tidak sengaja anak tersebut memungut sampah, bolehkah kita memberi hadiah? Boleh. Ini nak saya kasih tugas saya untuk Anda itu buat sampah. Mengapa hal seperti itu? Karena itu bukan dalam keadaan berkompetisi. Yang kita hilangkan adalah kompetisi. Sekarang kompetisinya, bolehkah kita memberi hadiah pada saat berkompetisi? Boleh juga, tapi tidak dikhususkan pada yang menang saja. Semua yang ikut diberi hadiah yang sama. Ya, seperti itu berarti dia tidak niatnya berkompetisi bukan untuk mencapai juaranya, tetapi untuk mengikuti kegiatan. Sekaitan dengan restitusi mungkin hal yang berbeda di sini, karena yang tidak lain dari yang kita lihat. Boleh sampaikan mungkin sama dengan Pak Asul tadi mengatakan restitusi untuk menyelesaikan permasalahan terkait yang dialami oleh siswa. Terima kasih Pak Cuk. Ya, baik, terima kasih banyak atas pencerahannya. Nah, jadi
restitusi ini bersifat merata, ya, jadi tidak ada yang kita khususkan. Oke, bagaimana Ibu Ani? Sudah jelas? Ya, baik. Ya, kita lanjut. Ya, berkaitan dengan restitusi, kita perlu melihat kembali 4 kebutuhan dasar manusia. Ya, yang pertama, setiap murid dilakukan untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka. Yang pertama itu ada kebutuhan untuk bertahan hidup. Yang kedua, cinta dan kasih sayang. Yang ketiga, kebebasan. Yang keempat, kesenangan. Dan yang kelima, kekuasaan atau power. Nah, inilah keempat kebutuhan dasar yang dimiliki oleh manusia, terutama anak-anak kita di sekolah kita. Nah, ya lanjut. Ya, kebutuhan bertahan hidup atau survival, contohnya makan, minum, sehat, dan merasa aman merupakan contoh dari kebutuhan bertahan hidup. Kebutuhan ini bisa dipenuhi dengan makanan, olahraga, memberi perlindungan. Ya, yang kedua, kasih sayang dan rasa diterima. Ya, kebutuhan ini berkaitan dengan aspek sosial dan psikologis. Contoh kebutuhannya adalah rasa diterima, dicintai, berbagi, bekerja sama, dan lain-lain. Kemudian kekuasaan dan penguasaan atau power. Ketika seseorang ingin didengar, diakui, dianggap berprestasi, memimpin, menjadi kompeten, maka sesungguhnya orang tersebut memiliki kebutuhan akan kekuasaan dan penguasaan. Kemudian yang ketiga, kebebasan. Kebutuhan ini merupakan kebutuhan untuk memilih dan membuat pilihan, untuk mandiri dan mengeksplorasi hal-hal baru. Yang kelima itu kesenangan atau fun. Kebutuhan akan rasa senang, gembira, humor, tertawa dapat dipenuhi dengan gurauan, tantangan dan pembelajaran bermakna atau bermain sambil belajar. Nah, kelima kebutuhan dasar ini ada pada anak-anak kita. Ya, sebentar kita lihat contohnya. Oke, baik. 5 posisi kontrol guru. Ya, sebagai seorang guru, manakah posisi kontrol dari kelima ini yang sering kita laksanakan? Yang pertama, sebagai penghukum. Ya, seorang penghukum biasanya menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Ya, kalau hukuman fisik sudah pasti biasa kita lakukan. Seperti misalnya menjemur di tiang bendera, ya, berdiri di depan kelas. Ya, kalau verbal, contohnya apa? Verbal, ya, secara ucapan, secara lisan. Ya, jadi hukuman tidak hanya berlaku secara fisik, tapi verbal. Seperti misalnya, corona ini. Kenapa tuh begini ya? Itu, ya. Ya, siapa di sini yang sering atau kadang-kadang atau sesekali di? Iya. Yang kedua, membuat orang merasa bersalah. Biasanya guru akan bersuara lebih lembut. Ya, contohnya. Nanti begini nanti capek kak kalau begini begini ya. Ya. Atau misalnya cepat masuk nanti kepala sekolah. Nah, hubungkan nanti kepala sekolah ya. Ya. Ya, itu. Yang ketiga, guru sebagai teman. Ya. Guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui
persuasi atau berbicara secara halus, ya, berbicara tatap muka. Ya, posisi kontrol guru sebagai teman ini dapat membantu murid akrab dengan kita, namun belum tentu murid tersebut akan merubah dirinya. Ya, belum tentu. Ya, bahkan dia akan jadi keenakan misalnya jika kita berada di posisi kontrol sebagai teman. Oke, lanjut. Yang keempat, monitor atau pemantau. Ya, memonitor artinya mengawasi. Ya, mengawasi setiap kesalahan. Misalnya, kenapa pakai sandal ke sekolah? Kenapa tidak pakai sepatu hitam? Ya, itu. Inilah posisi kontrol sebagai pemantau. Kita memantau setiap gerak-gerik gerakan siswa. Nah, yang kemudian yang terakhir, yang kelima, posisi kontrol manajer. Ini merupakan respon yang menunjukkan tanggung jawab guru dalam posisi terakhir. Manajer adalah posisi mentor, di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Kira-kira dari kelima posisi kontrol ini, Bapak Ibu guru sekalian, mana yang paling bagus? Kenapa manajer? Kenapa manajer? Karena manajer di sini saya lihat semacam paling sempurna sekali. Dia merupakan seorang guru yang di mana posisinya adalah mentoring untuk siswa-siswanya, dan dia juga memberikan kesempatan siswa untuk menemukan sendiri solusi atas permasalahan terhadap diri siswa tersebut. Jadi menurut saya ini yang lebih kompleks di antara kelima ini, manajer yang paling kompleks. Sekian dari saya. Oke, baik, tepuk tangan dulu untuk Bang Ya. Ya, jadi lima posisi kontrol ini penting, ya, penting kita ketahui karena ini erat kaitannya dengan pelaksanaan restitusi. Ya, ya, jadi betul, ya, dari kelima posisi kontrol ini yang paling baik kita laksanakan adalah kita memposisikan diri kita sebagai manajer. Ya, kalau sebagai penghukum sudah pasti, ya, sangat tidak baik. Pembuat merasa bersalah, ya, siswa mungkin akan berhenti melakukan itu, tapi hanya bersifat sementara. Ya, apalagi teman, dia selalu berharap bahwa oh guru saya baik ji, ya, dia akan terus pasti mengulangi kesalahan-kesalahannya. Sebagai pemantau, ya, sudah pasti siswa kita akan merasa lebih risih, ya, lebih tidak enak karena dia merasa terpantau terus. Nah, di posisi manajer, ya, di sini kita memposisikan diri kita sebagai manajer untuk mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilaku yang telah mereka buat. Nah, ini kata-kata atau kalimat, ya, yang biasa kita gunakan di posisi kontrol seperti misalnya penghukum. Ya. Oh, ini anunya nih. Ya, ini perilaku ya, misalnya kita di posisi penghukum. Ya. Perilakunya itu menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, menyindir. Ya, kalau dibuat merasa bersalah, guru biasanya berceramah dan mengatakan seharusnya ibu kecewa sama kamu. Nah, di posisi kontrol sebagai teman, guru biasanya membuatkan alasan-alasan kepada muridnya. Ya, di posisi pemantau, guru biasa menghitung atau mengukur setiap kesalahan murid.
Di posisi manajer, ya yang dilakukan oleh guru itu mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Nah, kalimat-kalimat yang biasa digunakan guru, misalnya di posisi penghukum. Kalau kamu tidak melakukannya, awas, nanti saya hukum, misalnya. Nah, di pembuat merasa bersalah, guru biasanya berkata, seharusnya kamu sudah tahu, ibu lelah sekali mengatakannya. Nah, saya stres. Ya. Kemudian di posisi kontrol sebagai teman, ya. Di sini biasanya guru berkata, ayolah, lakukan demi ibu. Masa kamu tidak mau? Ingat tidak, ibu pernah memberikan kamu sesuatu. Ya. Nah, di posisi pemantau, langsung menanyakan peraturan sekolah. Kira-kira apa peraturannya? Kamu melanggar aturan apa? Nah, di posisi manajer biasanya mengatakan apakah yang kita yakini selama di kelas, atau menanyakan keyakinan kelas. Apa yang bisa kamu kerjakan untuk memperbaiki masalah ini? Ya. Oke, hasilnya jika kita berada di posisi kontrol sebagai penghukum, hasilnya ya anak menjadi pemberontak, sering menyalahkan orang lain dan berbohong. Ya. Jika kita berada di posisi kontrol pembuat merasa bersalah, hasilnya anak-anak akan menyembunyikan, menyangkal, dan berbohong. Kemudian jika kita memposisikan diri kita sebagai teman, hasilnya anak-anak akan ketergantungan terhadap guru. Nah, sebagai pemantau, hasilnya menyesuaikan diri dan bila diawasi. Tetapi jika tidak diawasi, mereka akan berbuat seenaknya kembali. Di posisi manajer, jika kita memposisikan diri kita sebagai manajer, ya tentu itu akan menguatkan murid. Ya, jadi murid akan mengingat terus apa yang mereka yakini. Ya, itu. Oke, kita lanjut. Nah, tadi kita sudah mempelajari 5 posisi kontrol. Kira-kira dari kalimat ini siapa yang mengatakannya? Saya kecewa sekali dengan kamu. Siapa yang mengatakannya? Guru. Kira-kira kalau saya kecewa sekali dengan kamu, kira-kira di posisi kontrol apa kalimat ini? Penghukum, pemantau, penghukum, pembuat merasa bersalah, teman, pemantau, atau manajer? Ya. Penghukum, pembuat merasa bersalah, teman, pemantau, manajer. Oke? Oke. Kira-kira saya kecewa sekali dengan kamu. Posisi kontrol apa? Pembuat merasa bersalah. Oke, simpan jawabannya. Nah, kira-kira ini siapa yang mengatakan? Kamu tidak pernah benar-benar melakukannya. Kira-kira siapa yang mengatakan ini? Guru juga. Nah, kira-kira di posisi kontrol apa? Penghukum. Penghukum. Pembuat merasa bersalah. Kan ada 5: penghukum, pembuat merasa bersalah, teman, pemantau, manajer. Apa kira-kira? Pemantau. Oke, lanjut. Ayolah, lakukan ini demi ibu atau bapak. Kira-kira posisi kontrol sebagai
Teman, oke. Apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Pemantau, manajer. Hampir salah Inggris kan ya. Oke. Apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Oke, simpan jawabannya. Selanjutnya, bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Oke, kamu selalu yang paling terakhir. Pemantau. Oke, sudah? Oke, kita lihat sama-sama jawabannya. Oke, jadi yang pertama, saya kecewa sekali dengan kamu. Nah, ini membuat merasa bersalah, ya. Jadi anak-anak dibuat merasa bersalah, ya. Ya. Yang kedua, kamu tidak pernah benar-benar melakukannya. Nah, itu sebagai penghukum. Ya, ini merupakan kata verbal. Ya. Nah, ayolah lakukan ini demi ibu. Nah, ini halus, ya, secara halus. Berarti posisi kontrolnya sebagai teman. Apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Nah, ini sebagai pemantau. Ya. Bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Nah, ini sebagai manajer. Nah, yang terakhir, kamu selalu yang paling terakhir. Ya, ini posisi kontrol guru sebagai penghukum. Jadi banyak kata-kata, kalimat-kalimat yang sering tidak kita sadari bahwa inilah sebagai penghukum kepada murid-murid kita. Oke, lanjut. Nah, yang keenam ada keyakinan kelas. Sekarang saya mau tanyakan dulu, kenapa keyakinan kelas bukan peraturan kelas? Ada yang bisa? Kenapa keyakinan kelas bukan peraturan kelas? Ibu Ros. Kalau aturan kelas biasanya itu hanya guru yang buat, tapi kalau keyakinan kelas biasanya dibuat bersama-sama. Betul, luar biasa sekali. Ya, ya betul ya. Jadi keyakinan kelas itu kita membuat bersama-sama. Namun kalau aturan kelas itu biasanya hanya guru yang membuat, ya. Ya, baik, demikianlah presentasi dari saya. Lebih dari kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke moderator. Ya, terima kasih. Itulah tadi pemaparan hasil pemaparan dari Bapak Hasrul. Terima kasih buat teman-teman yang telah meluangkan waktunya hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Thank you.